Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita Sahabat Shalom. Dan minggu yang lalu kita berbicara tentang hidup ini adalah misterinya Allah. Sehingga kita harus bertanya pada Tuhan jika Tuhan mengendaki. Dan saya yakin saudara sudah menikmati pujian penyembahan dari awal. Dan pada hari ini kebenaran firman Tuhan tentunya akan memberkati kita masing-masing. Oleh karena itu saya mau mengajak kita fokus untuk berdiam diri dan mengikuti firman ini dengan benar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami menyadari bahwa kami tidak akan dapat mengerti firman tanpa otoritas Tuhan dan tanpa intervensi Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa hanya firman-Mu yang mampu menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan arahan, dan bahkan mengkoreksi kami untuk semakin hari semakin lebih baik. Karena itu Tuhan, kuasai pikiran dan hati kami. Sehingga dalam beberapa menit di depan ini konsentrasi kami benar. Sehingga ketika firman disampaikan sungguh-sungguh kami semua diberkati Tuhan. Bukan hanya kami yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Tapi hamba-Mu yang menyampaikan pun juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, tema kita pada hari ini, kalau kemarin kita berbicara bahwa hidup ini adalah misterinya Allah, maka kita tahu bahwa kalau kita hidup ini adalah misterinya Allah, maka kita harus sadar juga bahwa kita hidup ini terbatas. Kita tidak diberikan kesempatan hidup untuk kedua kali, kecuali nanti bicara tentang kekekalan. Tapi dalam kehidupan dunia kita hanya hidup sekali. Maka kemarin saya sudah bilang pentingnya kita harus memprioritaskan diri kita pada Tuhan, bertanya pada Tuhan. Apakah Tuhan mengendaki atau tidak dalam setiap ide, gagasan, target-target, tujuan. Saudara pasti sudah mengikuti firman Tuhan yang sudah disampaikan 1 minggu yang lalu. Nah pada hari ini kita mau berbicara lebih lagi ke depan yaitu tentang berkat yang tidak terduga. Nah bicara tentang berkat yang tidak terduga itu sering sekali kita alami di dalam kehidupan kita. Di mana kita tidak pernah berpikir tentang berkat itu maka Tuhan memberikan. Memang benar di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hatimu justru itu yang disediakan oleh Tuhan. Artinya yang kita lihat, yang biasa kita dengar, yang biasa timbul dalam hati kita itu biasa. Tapi yang tidak pernah kita lihat dan itu pasti kita sering mengalami hal-hal demikian. Nah hal-hal demikian ini dialami oleh siapapun termasuk saya dan saudara. Kita juga sampai kaget-kaget, wah Tuhan tuh luar biasa ya, Tuhan bisa pakai dia, Tuhan bisa pakai cara apapun. Nah ini kan adalah sebagai satu pengalaman spiritual, tetapi realita di dalam kehidupan kita praktis. Nah di dalam konteks ini saya yakin saudara sudah tahu konteks firman Tuhan ini. Saudara sudah pernah baca, bahkan sering dengarkan khotbah ini, saudara, dimanapun. Mengenai Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Tidak termasuk perempuan, tapi ada anak-anak di dalamnya. Tapi saudara harus perhatikan dulu bahwa sebelum masuk Matius pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21, saudara, kita harus lihat konteks sebelumnya. Yaitu kan kalau kita mau baca konteksnya dari Matius 14, tadi ayat 15 sampai 21 itu berarti kan ada Matius 14 ayat 1 sampai dengan 15 ayat 14. Nah di dalam konteks itu saudara kalau kita membaca di dalam Alkitab kita masing-masing tentang Yohanes Pembaptis dibunuh saudara. Nah kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah pembuka jalan dan dia ini menjadi satu target bagi orang-orang pada zaman itu saudara. Sehingga ini sering sekali yang kita lihat sampai miss tentang cerita ini saudara. Yohanes Pembaptis dibunuh, kepalanya dipenggal. Dan karena itu memang ada peristiwa mengenai Herodes dan segala macam. Dan kalau kita baca di dalam konteks Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan 12. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah ketika Yohanes Pembaptis itu mati, kepalanya dipenggal. Sehingga para follower daripada Yohanes ini menguburkan Yohanes. Dan setelah mereka menguburkan itu memberitahukan berita itu kepada Yesus di dalam pasal 14 ayat yang ke-12.
Nah ini yang akan saya bantu baca, nanti kan ini konteksnya berbeda. Tapi saya perlu kasih tahu saudara tentang latar belakang konteks ini. Kemudian ayat 12, datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayat Yohanes Pembaptis dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Ayat 13, 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, tidak mudah saudara bahwa satu tokoh Yohanes Pembaptis mati pada saat itu, dan kemudian Yesus diberitahukan tentang kematian Yohanes Pembaptis sehingga Yesus menyingkirkan diri mencari tempat yang sepi. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa begitu banyak orang yang tetap mengikuti dia. Nah karena begitu banyak orang yang mengikuti dia tidak menjadi orang yang egois. Dia juga tidak mau menyendiri terus, tetapi dia juga memberikan ruang kepada mereka yang ikut dia. Karena setiap orang yang mengikuti Yesus pada saat itu pasti mereka membutuhkan sesuatu. Kendati motivasi mereka itu macam-macam saudara. Ada yang minta kesembuhan, ada yang minta ini, minta itu, dan segala macam. Tetapi yang perlu kita pelajari, yang kita perlu pahami adalah Yesus mempunyai belas kasihan. Maka timbullah hati yang penuh belas kasihan itu kepada orang sakit pada saat itu. Maka banyak orang sakit yang disembuhkan. Itu konteks sebelumnya saudara. Maka ketika kita masuk dalam konteks yang akan kita bahas tentang berkat yang tak terduga itu berarti ada cerita kematian Yohanes Pembaptis, tapi di sisi yang lain tidak menutup berkat-berkat bagi orang-orang pada zaman itu, saudara. Ini adalah hal yang penting. Ada kedukaan, tetapi juga ada berkat. Maka ini adalah hidup yang dibuat sebagai sebuah check and balancing, saudara. Nah, saudara kalau kita baca di dalam konteks Matius pasal yang ke-14 ini, saudara, ayat yang ke-15, ya 14 ayat 15 nih, angka satunya hilang tapi it's okay. Pasal 14 ayat 15, firman Tuhan katakan apa? Kalimat di situ adalah penting, menjelang malam. Jadi ini kemungkinan besar saudara, peristiwa ini adalah pada waktu musim dingin saudara. Jadi matahari itu sudah mau terbenam. Jadi kemungkinan besar ini jam 3 petang menjelang jam 4 ya saudara ya. Jadi menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Saudara, kalau kita bicara tentang berkat yang tak terduga, ada hal yang menarik yang perlu saya sampaikan bagi kita semua, yaitu apa? Nah, ketika pada saat itu musim dingin dan hari sudah mulai malam, murid-muridnya berkata kepada Yesus, hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak ini untuk pergi ke desa dan cari makan. Apa itu artinya? Artinya adalah kita mau melihat cara Tuhan memberkati kita dengan cara yang tidak terduga, belajar untuk memperhatikan orang lain. Jangan fokus kepada diri kita untuk minta diperhatikan. Karena orang yang hanya ingin diperhatikan biasanya susah untuk memperhatikan orang lain. Artinya hari ini dididik bagi kita semua untuk tidak menjadi orang yang egois. Kalau Yesus mau egois bisa saja saudara. Karena dia bisa menyingkir, dia istirahat bisa saja. Udah begitu banyak cerita-cerita di dalam Alkitab, bahkan yang pernah saya khotbahkan, bahwa Yesus itu sudah setelah khotbah di bukit dan segala macam. Yang kalau kemarin kita dengar beberapa minggu yang lalu, bahwa Yesus mau istirahat. Tapi begitu banyak orang berbondong-bondong ikut dia. Tapi juga mau dia berkorban. Memang tidak mudah saudara sebagai seorang pelayan Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Di dalam situasi-situasi demikian. Karena kenapa? Saya selalu punya pemikiran begini saudara. Kalau ada orang yang menghubungi saya, ada orang yang minta tolong sama saya, itu berarti Tuhan tahu bahwa saya mampu untuk dapat menolong orang itu. Sehingga ketika kita dapat menolong orang itu berarti berkat buat kita. Berkat juga buat dia. Ini tidak bicara materi saudara,
Tapi apa yang bisa kita buat mereka, kekuatan untuk menguatkan iman mereka, rohani mereka semakin dipertajam, menolong mereka secara psikologi, itu adalah bagian-bagian yang penting. Makanya saya selalu bilang dan tidak mau mengelak saudara bahwa setiap ada orang minta tolong, kita juga harus bisa punya hati, tapi juga harus berhikmat. Karena tidak semua bisa kita ladeni atau kita tanggapi, karena ada banyak juga yang tidak tulus saudara. Nah tapi Yesus tidak melakukan hal itu saudara. Dia tidak mau pusing, mau tulus nggak tulus tetap dilakukan. Ini sesuatu yang menarik sekali. Nah murid-muridnya pada saat itu berkata kepada Yesus, suruh mereka pergi. Itu berarti dia punya ada rasa kepedulian. Ingat pentingnya hari ini kita peduli satu dengan yang lain. Memang tidak mudah saudara, apalagi di tengah kesulitan kita harus memperhatikan orang yang sulit padahal kita pun sulit. Nah ini memang tidak mudah. Tetapi kita diajar hari ini untuk tidak menjadi orang yang egois. Nah saudara perhatikan baik-baik di ayat ini. Yaitu apa? Ayat 16. Firman Tuhan bilang apa? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi mereka makan. Wah ini dia. Jadi menyuruh orang cari makan gampang. Tapi Yesus berubah paradigma, yaitu apa? Kamu yang harus kasih makan. Apa itu yang diajarkan bagi kita? Itu berarti bukan bicara teori. Kita bisa perhatikan orang dan segala macam. Tuhan lagi didik kita. Kamu harus yang kasih makan, kamu yang harus berkorban. Tidak mudah saudara. Untuk semua orang bantu orang lain, tapi kita diajar Tuhan untuk kita harus membantu orang lain. Dengan apa yang kita miliki, tidak mudah. Makanya memang firman Tuhan luar biasa. Kamu bilang orang itu kedinginan tapi kamu tidak memberikan dia selimut, untuk apa? Kamu bilang orang itu lapar tapi kamu tidak memberikan makan, untuk apa? Banyak orang yang mau memperhatikan orang lain tapi tidak berani berkorban untuk orang lain. Susah juga. Kalau dia membantu orang yang biasa memuji dia biasa. Tapi membantu orang yang tidak mungkin puji dia, itu luar biasa. Maka setiap ada sering sekali orang membantu punya kepentingannya. Nah tetapi Yesus ajarkan sebuah pengorbanan. Hari ini sebuah pengorbanan. Nah ketika Yesus ajarkan sebuah pengorbanan, ini adalah butuh saudara sebuah ketaatan penyangkalan diri dalam diri kita. Tidak mudah di dalam konteks ini. Kamu yang harus memberi makan. Wah saudara ini gak mudah saudara. Ketika bila kamu harus memberi makan, waduh berat saudara. Ayo jujur. Saudara lebih banyak ditraktir apa juga mentraktir orang lain. Kalau kita hanya mau ditraktir doang tidak mau traktir orang lain, itu berarti kita egois. Kita juga belajar untuk dapat memberkati. Saya selalu bilang dalam khotbah saya selalu bilang begini. Saudara kalau senang ditraktir orang lain atau diberkati oleh orang lain, orang itu makin diberkati, percuma. Kasihan dia orang itu diberkati itu porsinya dia. Tapi saudara mau diberkati gak? Belajar juga untuk memberkati orang lain. Nah hari ini diajar nih untuk berani berkorban, berani bayar harga dalam segala hal. Masalah waktu kah, masalah tenaga kah, masalah materi kah. Tapi kita harus berani bayar harga. Ini tidak mudah saudara. Nah, kalau bicara tentang hal ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ketika ada orang kaya, seorang anak muda, dia mau masuk kerajaan Allah dan segala macam. Dia bilang aku tidak begini, aku tidak berzina, aku tidak ini. Semua hukum Taurat dilakukan. Aku menghormati orang tua dan segala macam. Tapi Yesus katakan apa? Jual hartamu. Oh dia tidak mau. Kenapa? Hartanya terlalu banyak. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Sehingga Yesus katakan, betapa sulit ya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Seperti unta masuk ke lubang jarum. Itu adalah sebagai bahasa kiasan. Tapi dalam pengertian itu kan kita juga melihat. Maka murid-muridnya langsung berkata, kalau begitu tidak ada yang masuk surga dong. Kalau tentang hal itu. Yesus bilang apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pernah sampaikan dalam khotbah saya di masa lalu yang berapa bulan yang lalu. Hanya dua kemungkinan saja dengan kiasan yaitu unta tidak masuk seperti unta masuk dalam lubang jarum. Seolah-olah itu sulit sekali. Maka kalau dibilang bagi Allah tidak ada yang mustahil hanya dua kemungkinan. Yaitu apa? Lubang jarumnya diperbesar, untanya masuk sesuai dengan kapasitasnya. Atau lubangnya tetap sama, lubang jarumnya, untanya dikecilin ngikuti lubang jarumnya. Hanya dua kemungkinan saja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah ini adalah satu pembelajaran iman
untuk kamu berani berkorban atau tidak? Nah, baru kita masuk ayat 17. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, ketika murid-murid itu berkata, di sini yang ada pada kami 5 roti dan 2 ikan. Jadi ketika Yesus bilang, jangan suruh mereka cari makan, kamu yang harus kasih makan. Langsung murid-muridnya mendeklar, ini aja 5 roti dan 2 ikan. Apa itu artinya? Itu berarti dia tidak tangan kosong kan? Ada sesuatu yang dia punya dulu dong. Nah ini penting saudara. Saudara mau melakukan sesuatu gak punya modal. Gak perlu modal yang besar, kecil saja cukup kok. Kemarin kita sudah bahas firman Tuhan, benar kan? Punya rencana ini silakan. Kamu mau ke kota ini silakan. Ingat hidupmu itu terbatas. Kamu harus tanya Tuhan. Kamu mau bangun sesuatu, tapi gak ada modal sedikit pun. Modal iman, jangan konyol. Memang pernah ada peristiwa-peristiwa demikian. Tapi setidaknya harus ada saudara yang kamu lakukan. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk nothing to do. Artinya kita berdiam-diam diri saja. Kita harus lakukan sesuatu. Walaupun kita lakukan sesuatu tidak sempurna, biar Tuhan yang sempurnakan. Jangan sampai kita itu tangan kosong. Itu paling bahaya sekali saudara. Banyak nih orang-orang kayak begini. Kita belajar nih 5 roti 2 ikan. Nah ketika murid-murid itu berkata demikian saudara. Apa yang dilihat? Karena ini ayat 21 ini menarik. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu berarti lebih daripada 5.000 yang ditulis hanya laki-laki saja. Perempuannya berapa jumlahnya tidak ada yang tahu dan tidak perlu ditafsirkan. Bisa jadi 7.500 kah, bisa jadi 10.000 karena sama dengan anak-anak. Saya tidak mau tafsirkan itu saudara. Karena itu tidak dicatat dalam Alkitab. Tetapi hal yang menarik di sini adalah bahwa mana mungkin sih 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak mungkin. Tetapi ada konsep ketika saudara pergi ke Israel saudara. Kalau saudara pergi ke Takbah namanya. Nah di Takbah itu saudara lihat di miniaturnya itu, di mozaiknya itu. Ternyata di tempat roti itu hanya ada 4. Jadi murid-muridnya itu pada saat itu. Yang ada pada kami ada 5 roti 2 ikan. Artinya 4 roti secara fisik. Tapi aku yakin engkau adalah roti hidup itu sendiri jadi 5. Engkau roti hidup itu. Jadi dia tidak lihat lagi yang 5.000 laki-laki. Ini penting sekali bagi kita semua. Jadi kita tidak perlu pusing. Saudara gajimu cuma 14 juta atau gajimu cuma 5 juta. Tapi pengeluaranmu 20 juta. Waduh bagaimana cara hitungnya Pak Pendeta? Mungkin suamimu tadi gaji 10 juta turun saudara jadi 4 juta karena dipotong. Karena ada masa PPKM seperti ini. Padahal kebutuhanmu tuh tiap bulan itu selalu 15 juta. Nggak gampang saudara. Wah ini bagaimana ya? Nah kalau kita lihat kepada nominal itu berat saudara. Kalau kita lihat dari nominalnya berat. Makanya melihat berkat yang tak terduga jangan lihat kepada kebutuhanmu yang begitu besar. Tapi harus lihat Tuhan yang besar yang mampukan kita untuk dapat mencukupkan segalanya. Itu penting. Yang paling penting berani declare. Berani berkata apa adanya. Ini loh Tuhan yang aku punya. Gaji suamiku hanya 4 juta doang Tuhan. Bahkan suamiku sudah dipecat Tuhan. Saya jualan Tuhan. Dan jualan saya itu paling kalau dihitung 1 bulan hanya dapat 1,5 juta. Saudara harus datang pada Tuhan. Bicara ini loh Tuhan aku. Bicaralah kelemahanmu, keterbatasanmu, kekuranganmu kepada Tuhan. Ketika engkau bicara demikian. Ini aku Tuhan. Tapi murid-muridnya mengajarkan kita. 5 roti 2 ikan, 4 roti memang fisikly. Tapi aku yakin engkau adalah roti hidup. Harusnya demikian. Iman kita sampai di situ. Untuk melihat berkat yang tak terduga. Jadi ingat baik-baik. Baik kita itu sebagai karyawan, kita sebagai owner kah? Apapun juga sebagai pelayan Tuhan. Kalau kita lihat tentang kebutuhan kita, besar sekali biayanya. Bagaimana saudara juga harus menggaji karyawanmu dengan begitu banyak. Sedangkan penghasilanmu berkurang. Kalau lihat sih ngeri banget. Bagaimana caranya ya? Anak juga banyak lagi. Waduh, ini kan masalah-masalah yang terjadi. Kalau kita lihat, kita gak mampu saudara. Karena penghasilan kita tidak berbanding untuk kecukupan. Tapi nyatanya sampai akhir bulan tetap tuh Tuhan cukupkan bagi kita. Jadi kita gak fokus lagi saudara kepada sebuah kesulitan. Tapi hari ini apa yang kita miliki dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan itulah sumber dari segala sumber dalam hidup kita. Kemarin saya sudah bicara tentang bagaimana kita mau mengerti tentang kebaikan Tuhan. Yes, benar.
Nanti minggu yang akan datang saya akan berbicara tentang warisan rohani dan warisan dunia. Nah, ini adalah hal yang penting sekali saudara untuk kita memahaminya dengan tepat. Nggak gampang saudara, 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki. Tapi menjadi kecil 5.000 laki-laki itu tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa? Karena ada roti hidup yang luar biasa. Ada amin saudara? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan fokus saudara melihat masalah itu. Tapi karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus. Poin ini ada di ayat yang ke-18. Ayat 18 Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Hebat sekali. Jadi ternyata murid-murid itu bilang 5 roti 2 ikan. Dia tidak menyerahkan loh kepada Yesus. Tapi dia itu menyampaikan saja 5 roti 2 ikan. Yesus bilang, bawalah kemari kepadaku. Artinya kekurangan kita, keterbatasan kita, apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini, Tuhan yang men-take over, Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang punya ide gagasan, Dia yang aktif untuk mengambil alih setiap beban hidupmu. Mau gak kita terbuka? Itu masalahnya. Tapi ketika kita berani terbuka, Dia yang mengambil alih. Bawalah kemari kepadaku. Kalau semua dikatakan demikian dari Yesus kepada mereka, harusnya saudara ada kekuatan baru. Hari ini Dia akan ambil alih semuanya. Setiap beban hidupmu. Ketika engkau mau menyampaikan sekarang beban hidupmu, Dia akan ambil alih. Dia akan ambil alih beban hidupmu. Dia akan ambil alih permasalahanmu. Dia akan mengambil alih kelemahanmu. Dia akan ambil alih setiap pergumulanmu yang berat. Dia akan ambil alih hari ini. Ketika engkau mau jujur. Makanya saya selalu bilang begini. Tidak akan ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Tapi ada masalah yang tidak jalan keluar kalau engkau tidak mau berkata jujur. Tapi ketika kita mau berbicara jujur dan tidak gengsi, saya kena percaya Tuhan yang akan ambil alih. Saudara, hidup dengan Tuhan itu apa adanya aja ngomongnya. Kayak saya bingung, orang itu kok malu rumah kontrakan, bilangnya itu rumah saya padahal rumahnya kontrakan. Kenapa lah gengsi sih? Gak ada masalah juga. Saya masih ingat dulu pertama-tama awal nikah. Aduh, sebelumnya saya ngekos juga sudah di Jalan Panjang Kebun Jeruk. 2 kamar begitu. Kalau kurang salah 1 tahun itu kita bayar murah ya, 13, 14, 15 juta lah saat itu, kurang lebih 15 tahun yang lalu. Ya udahlah, banjir, lihat luar biasa, lihat kulkas jalan sendiri ya karena di bawah banjir. Mana-mana naik motor. Itu masih ingat lah, motor kredit tuh, Suzuki Thunder. Ambil rumah di Karawaci. Rumahnya juga KPR kok, menikmati aja. Kenapa harus malu? Gak ada masalah juga. Pelayanan juga kemana-mana, naik kendaraan umum. Gak ada yang perlu malu, memang ada keterbatasan kok. Yang masalah adalah kita terlalu gengsinya tinggi. Kita gak berani bicarakan tentang apa adanya. Kita capek loh saudara menutupi sesuatu yang padahal tidak sesuai fakta. Capek saudara. Nah kalau kita gak mau jujur tentang siapa kita dalam pengertian hal-hal yang tadi teknis itu ya. Bagaimana Tuhan mau ambil alih setiap beban itu? Susah saudara. Berpenampilannya necis, berpenampilannya kelihatannya ini orang bonafit sekali, ya enggak? Kayak saya nggak pernah percaya orang yang rapi itu orang yang berpunya, enggak. Bisa jadi mengkelabui. Penipu juga banyak saudara yang berpakaian rapi. Saudara hati-hati lo, tertipu lo. Ada orang yang penampilan biasa saja, tuh orang berkatnya luar biasa. Tapi ada orang yang berpenampilan, dari ujung ke ujung tuh luar biasa branded. Padahal dia gak ada apa-apanya. Penampilan saja, show aja dia tentang hal itu. Ngapain sih kita terlalu berlebihan? Kita tidak dinilai kok saudara dengan apa yang kita pakai. Benar, orang bilang kalau engkau pakai barang yang baik itu akan naik harga dirimu. Tergantung siapa yang pakai saudara. Kalau saudara pakai barang yang mewah, mutu asli, tapi kalau kamu pakai kelihatannya barang itu jadi fake saudara, barang palsu. Untuk apa? Tapi kalau saudara pakai barang yang biasa saja, tapi kalau engkau yang pakai orang kelihatannya elegan gitu ya. Kelihatannya oke gitu. Yang paling penting adalah sih sebenarnya apa sih? Bagaimana kita punya karakter yang kuat saja sebenarnya. Jadi kita tuh bisa menjadi diri kita apa adanya. Jadi kita nggak pakai topeng, kita tidak mau seperti orang itu. Jadi kita
Kalau enggak kita jadi berlomba-lomba saudara ingin punya barang mewah supaya kita dapat dihargai oleh orang lain. Nanti jadi masalah. Apakah saya tidak punya barang mewah? Maksudnya barang yang punya nilai? Ya ada lah saudara. Ya punya ada, tetapi juga itu digunakan untuk hal-hal tertentu saja saudara. Karena kita tahu, kita kadang-kadang bicara dengan siapa. Kita juga harus tahu dong bicara dengan siapa. Tetapi harus diikuti sesuai dengan konteks gitu loh. Nah ini kan satu pembelajaran saudara. Dan ketika Yesus ambil alih semua beban itu, seharusnya saudara, kita harus makin tenang. Kenapa? Karena dia lihatnya ada kejujuran, ketulusan. Diambil alih beban itu. Nah ini adalah penting. Bawalah kemari kepadaku apa yang Yesus lakukan. Saudara lihat ayat yang ke-19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Wah, ini belajar nih kita hari ini. Yaitu apa? Mau melihat hal yang terduga. Yang pertama tadi, memperhatikan orang lain terlebih dahulu. Dibanding kita memfokuskan buat diri kita. Yang kedua adalah menyerahkan total bicara itu pada Tuhan dengan jujur. Maka Tuhan yang mengambil alih. Dan yang ketiga adalah diajarkan oleh Yesus belajar untuk mengucap syukur. Terima berkat apapun mengucap syukur. Mau dapat berkat dikit mengucap syukur. Mau dapat makanan hari ini mengucap syukur. Saya gak mau pilih-pilih makanan saudara. Ada apa di meja saya makan. Istri saya tahu dia mau masak apapun ya saya makan pasti. Saya gak pernah mau pilih-pilih. Makan apapun kalau bilang udah deh. Masak telur aja kasih kecap udah selesai. Berangkat. Gak mau pilih-pilih juga. Juga gak mau komplain masalah makanan. Mengucap syukur aja kita hari ini. Apa yang kita punya kita mengucap syukur aja pada Tuhan. Gaji suamimu dipotong. Penghasilanmu berkurang karena dagang segala macam. Mengucap syukur aja. Masih untung masih ada berkat yang kita terima. Ada orang yang lebih susah daripada kita. Belajar untuk bersyukur. Stop bersungut-sungut. Karena kenapa? Ketika engkau bersungut-sungut berkat itu ditutup oleh Tuhan. Tapi ketika kita bersyukur saudara dengan apa yang kita terima hari ini. Walaupun itu kecil sekalipun. Tetap bersyukur. Engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang yang menabung sedikit demi sedikit kata Amsal. Dia akan jadi orang kaya. Tapi siapa yang tidak menghargai berkat Tuhan. Engkau akan hilang dengan sendirinya. Belajar dari semut. Nah, semut itu rajin saudara. Dia menyimpan makanan di waktu sebelum hujan. Waduh hebat sekali. Maka kita harus belajar saudara, berkat apapun harus benar-benar kita nikmati dengan penuh ucapan syukur. Nah, saya selalu belajar dari dulu, setiap dapat berkat saya tulis. Kenapa saya tulis? Karena saya mau hitung berkat Tuhan. Karena setiap saya menghargai berkat Tuhan, sekecil apapun berkat itu, Tuhan akan tambahkan dengan luar biasa bagi kita. Nah saudara-saudara yang saya kasih, ketika Yesus mengambil roti itu dan 2 ikan itu, dia mengucap berkat. Nah ketika dia mengucap berkat, dia pecahkan roti itu dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya terlebih dahulu. Apa itu artinya? Jadi waktu murid-muridnya, sungguh-sungguh saudara memperhatikan orang banyak itu untuk cari makan. Murid-muridnya juga dalam keadaan lapar. Yesus tidak langsung memberikan kepada 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak pada saat itu. Tapi dia memberikan kepada muridnya, baru dari muridnya kepada orang banyak. Ini penting sekali. Belajar untuk memperhatikan orang ring satu dulu. Baru orang di luar. Jangan memperhatikan orang di luar, tapi keluarga kita kelaparan, kesusahan. Untuk apa kita memperhatikan orang di luar sana untuk pujian, tapi keluarga intimu hidup dalam kesulitan. Kita harus memperhatikan ring satu kita dulu. Kakak adik kita, orang tua kita. Kalau mau lebih jauh lagi daripada itu, mertua kita, ipar kita, itu dulu diperhatikan. Kalau mereka hidup dalam kesulitan, tapi saudara mau membantu orang lain, gak fair. Atau lebih spesifik lagi, perhatikan dulu atau kita harus memenuhi kebutuhan dulu baru keinginan. Sandang pangan itu penuh. Jangan beli mobil dan segala macam. Harus lakukan dulu bahwa kita itu harus memperhatikan kebutuhannya dulu. Nah kita baru belajar tentang hal ini. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Ini penting sekali saudara. Untuk kita belajar firman Tuhan ini. Karena bukan hanya engkau mengucap syukur. Tetapi juga engkau harus menggunakan itu sesuai kebutuhan baru keinginan. Atau memperhatikan ring satunya dulu baru ring tua.
Supaya apa? Supaya engkau mengikuti treatment yang Allah berikan dengan tepat. Nah, saya yakin dan percaya, engkau akan melihat berkat Allah yang tidak terduga dalam hidupmu. Tidak akan pernah kekurangan kok. Baru kasih berkat begini kepada saudaramu, aduh kurang nih berkat. Lu jangan gitu-gitu banget lah. Ngapain sih saudara begitu pikirannya? Kita rasa kayaknya rugi banget sih. Emang benar hartamu jadi berkurang atau habis gara-gara tolong saudaramu? Enggak juga kan. Paling gak enak begini, udah bantu terus ngegerutu. Itu yang paling bahaya. Bantu-bantu aja, gak usah menggerutu, gak usah ngomong di luar, aduh susah banget. Itu berarti kamu lempar uang, tidak jadi berkat. Kasih aja berkat, gak usah ngegerutu, santai saja, gak usah diomongin di belakang. Aduh, ini begini adekku nih, kakakku ini, gak usah ngomongin begitu. Nikmati aja, berkati aja mereka. Santai-santai aja, nanti berkat juga datang sendiri bos. Nah ini penting, apalagi saudara kandung, orang tua sendiri. Masa kita gak tolong mereka sih? Kita tolong lah. Selagi masih kita bisa buat-buat. Gak akan mungkin saudara kekurangan. Itu udah pasti. Karena memang kan Alkitab udah jelas. Kalau engkau membantu orang yang lemah. Tuhan bilang, saya yang membuat utang sama kamu. Saya memitangi engkau. Itu berarti Tuhan tahu saudara. Apa yang paling penting dalam hidup kita. Jangan takutlah saudara. Gak usah hitung-hitung saudara. Kalau terlalu banyak hitung-hitung bahaya. Tapi juga jangan juga jadi lebay. Bantu keluarga luar biasa. Tapi keluarga intimu, istrimu, suamimu, anakmu susah. Itu juga salah. Waduh terlalu sibuk ngurusin kakaknya. Terlalu sibuk ngurusin orang tuanya. Terlalu sibuk ngurusin mertuanya. Terlalu sibuk ngurusin iparnya. Tapi istrimu bajunya itu terus. Dasternya batik terus bos. Anakmu bajunya gak bener lah segala macam. Wah itu juga gak bener saudara, itu salah. Yaitu perhatikan keluarga inti. Yaitu istri, suami, anak-anak. Baru orang-orang di sekitar kakak kita, adik kita. Tapi yang paling penting ring satu dulu. Keluarga inti dulu penting. Nah ini adalah bagian penting bagi kita. Sebagai sebuah pelajaran. Maka ketika Yesus memberikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya baru memberikan kepada orang banyak. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, inilah yang diajarkan oleh Yesus tentang nilai hidup itu seperti apa. Karena kalau kita terlalu fokus kepada berkat itu, dan akhirnya berkat itu jadi mamon, maka benar di mana hartamu berada di situ hatimu, jadi begitu. Akhirnya kita takut, padahal itu barang gak pernah kita bawa kemana-mana. Kita tinggalkan dunia itu gak dibawa ke mana-mana. Selesai punya itu barang. Artinya udah kita gak bisa bawa kemana-mana juga. Nah kita nikmati selagi masih kita bisa buat ya kita buat aja. Gak mungkin saudara Tuhan berikan engkau kekurangan. Ayat yang ke-20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kata kenyang adalah puas saudara. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 12 bakul penuh. Nah saudara-saudara yang saya kasih. Gak akan masuk akal saudara, 5 roti 2 ikan, tapi dimulai dengan pengakuan bahwa engkau adalah roti hidup itu. Maka dia tidak melihat lagi 5.000 orang itu. Tapi yang dilihat adalah Yesus sebagai roti hidup. Mengucap berkat luar biasa. Memberikan pernyataan khusus kepada Yesus, dan Yesus mengambil alih. Dia memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, baru kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang, sampai puas. Beda loh saudara kenyang dan puas. Orang kenyang susah diajak ngobrol. Orang puas tahu bersyukur. Saudara makan 3 piring nasi plus ayam 1. Kenyang kan? Iya, selesai itu bego. Orang kalau makan nasi kebanyakan bego, kekenyangan bego. Tapi kalau makan nasinya 1 piring, terus lauknya sedikit-sedikit saudara, ada 5 jenis lauk, tapi dikit-dikit makan. Nggak kenyang tapi puas, beda saudara. Maka benar ya, Paulus kata, aku belajar untuk mencukupkan diri. Aku belajar untuk memuaskan diri dengan apa yang ada. Aku tahu bagaimana hidup berkekurangan, kata Paulus. Aku tahu bagaimana hidup berkelebihan. Tapi aku belajar untuk memuaskan diriku dengan apa yang ada. Ini penting. Orang yang tidak tahu bersyukur, artinya dia tidak tahu bersyukur dengan apa yang dia dapat. Dia tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Dia akan cari terus, dia akan cari terus, dia akan cari terus. Hari ini, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita patut bersyukur karena Tuhan sudah mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Berkat Tuhan tidak pernah terduga. Ini yang terjadi. Sisa 12 bakul pula lagi. Wah hebat. Gajimu 4 juta Pak Pendeta. Iya, saudara-saudara ngeluh. Oh gaji saya 4 juta Pak Pendeta. Pengeluaran 15 juta.
Karena suami saya biasa dapat gaji 10 juta, biasanya saya tutupin. Ini minjem kiri, minjem kan. Udah biasa minjem sih susah. Kalau biasa minjem, bagaimana engkau bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib? Kalau orang biasa minjem, engkau tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan. Makanya belajar dalam kesulitan bergantung sama Tuhan. Engkau supaya bisa melihat bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Kalau kita setiap susah minjem sama orang, itu berarti engkau tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Maka ini hebat sekali. Gaji dari potong Pak Pendeta, suami saya gajinya 4 juta, pengeluaran 15 juta saudara. Tapi puji Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini, tetap aja yang 15 juta itu terpenuhi, bahkan kok bisa nabung lagi 3 juta. Keren, itulah berkat yang tak terduga. Kenapa bisa terjadi? Karena yang tadi saya sampaikan. Karena engkau tahu bahwa Yesus adalah roti hidup. Yang kedua, engkau berani bicara apa adanya dalam keterbatasan dan kelemahanmu kepada Dia. Dia mengambil alih. Yang ketiga. Yang keempat, engkau belajar bersyukur. Yang kelima, yaitu apa? Engkau harus memperhatikan kebutuhan. Bukan hanya itu, ring 1 dulu, baru ring 2, baru ring 3. Ini penting sekali. Baru Tuhan yang akan mendatangkan berkat itu melimpah bagi saudara. Dan saya mau sampaikan bagi kita semua. Dia tidak akan pernah tutup mata buat saudara. Belajar aja untuk bersyukur. Sisa 12 bakul. Dan saya yakin dan percaya saudara mungkin banyak kesaksian di dalam masa pandemi PPKM ini. Banyak yang berkata terduga kan, yang sudah terima kan. Ada aja kan caranya. Makanya doa kita, Tuhan jangan berkati aku. Tapi berdoanya, Tuhan berikan aku hikmat untuk mengolah berkat yang ada. Doa saya tidak minta kok uang dari Tuhan. Enggak. Doa saya, Tuhan jangan cabut urapanmu buat saya. Dan jangan tutup hikmat pun buat saya. Karena saya tahu berkat datang dari Tuhan. Nanti Dia akan pakai segala cara. Nikmati saja. Yang penting jangan mengemis. Berserahnya sama Tuhan. Ngemis sama Tuhan, oke, jangan ngemis sama orang. Karena ketika engkau berserah sama Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati engkau melimpah. Terakhir saudara, kesimpulan saya pada hari ini, yaitu yang pertama adalah belajar untuk memperhatikan orang di sekitar kita dan jangan menghitung untung rugi kepada mereka. Jadi kalau sudah memperhatikan mereka, jangan hitung untung rugi. Teori tanpa tindakan praktis tidak ada artinya. Lebih banyak berbuat dengan tangan sendiri, bukan dengan tangan orang lain. Jadi kita mau bantu orang lain, jangan suruh orang itu bantu dia. Tapi kamu belajar untuk kamu bantu orang itu dengan apa yang kamu miliki. Maka Tuhan akan membuka berkat buat saudara. Yang ketiga, belajar untuk berbicara apa adanya dan jangan gengsi. Berkata jujur karena Tuhan suka dengan orang yang apa adanya. Dan yang keempat, biarkan Tuhan yang berinisiatif untuk mengambil beban hidup kita. Dan nikmati karya agungnya untuk hidup kita. Yang berikutnya adalah belajar untuk bersyukur dan mendahulukan orang di sekitar kita. Baru orang-orang di luar lingkaran kita. Jangan dibalik-balik. Itu dia. Dan yang terakhir, nikmati pelipat gandaan dari Tuhan. Dan selalu bersyukur kepadanya. Saudara, ini adalah kesimpulan yang indah bagi kita semua, dan biarlah kita akan menikmati hari-hari ke depan ini dengan berkat-berkat yang tidak terduga yang Tuhan akan berikan bagi saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya yakin dan percaya minggu yang akan datang kita akan dengarkan juga firman Tuhan yang saya sudah persiapkan untuk bicara tentang warisan rohani, warisan dunia kepada anak-anak kita dan kepada orang di sekitar kita harus penting sekali. Maka saya mau mengajarkan bagi kita, bicara tentang berkat itu penting, tetapi lebih penting adalah kepada sumber berkat itu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita semua dan kita terkoreksi untuk hal ini. Saudara, ingat, syukuri dengan apa yang ada dan apa yang sudah engkau nikmati hari ini. Engkau tahu itu datang daripada Tuhan. Tidak perlu lihat nominalnya. Tidak perlu lihat sekecil apapun berkat yang kau terima. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, harus tetap optimis ya, tetap kuat dalam Tuhan. Saya akan mau mengajak kita untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan tenangkan hatimu, dan saya mau berdoa buat saudara masing-masing. Bapa, terima kasih kami diajar Tuhan hari ini untuk memperhatikan orang di sekitar kami. Dan kami juga belajar dari Tuhan. Untuk kami juga Tuhan, untuk peduli, untuk berani berkorban kepada orang lain. Untuk berani jujur berbicara apa adanya tentang siapa kami. Sehingga Engkau yang men-take over segala sesuatu dalam hidup kami. Engkau yang mengambil alih, Engkau berinisiatif, Engkau yang aktif untuk mengambil alih setiap beban itu.
Tapi bukan hanya itu saja Tuhan, Kau mengajarkan kami Tuhan untuk tahu bersyukur. Mendahulukan orang di sekitar kami dulu. Mencukupi kebutuhan kami baru keinginan kami. Sehingga kami akan melihat Tuhan pelipat gandaan yang datang daripada Tuhan. Karena itu siapapun kami mengikuti ibadah online ini, satu persatu diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang mengikuti ibadah online ini tidak diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya tahu saudara adalah orang-orang yang setia mengikuti ibadah kami, yaitu lewat ibadah Sahabat Shalom, tepatnya yaitu ibadah online kita. Nah, saya bersyukur untuk setiap respon-respon yang luar biasa lewat doa saudara, lewat atensi saudara dalam banyak hal. Doa saya, saudara tetap dijaga oleh Tuhan. Ingat selalu di dalam situasi hari ini, stop untuk komplain, tapi belajar untuk bersyukur pada Tuhan. Karena ketika kita bersyukur, Tuhan akan melipat gandakan bagi kita semua. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, sekarang arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh, pada hari ini kami telah menikmati kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah roti hidup kami Tuhan. Karena itu kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Bapa di surga, mari Engkau turunkan tangan-Mu dan meletakkan di atas kepala kami masing-masing dan memberkati kami. Diberkatilah hidup-Mu. Keluarga-Mu diberkati, pasangan hidup diberkati, anggota keluarga-Mu diberkati, pikiran perasaan-Mu diberkati, kesehatan, pelayanan, pekerjaan, usaha bisnismu diberkati Tuhan. Biarlah kasih Allah menyertai saudara. Anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu. Untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin, dan menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita. Dan tetap kuat di dalam Tuhan. Shalom. Memberitakan perbuatannya
malam. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.